Kejadian 6 ayat 3-4. Ketiga, maka berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun. Keempat, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan melahirkan anak-anak bagi mereka. Ialah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Penjelasan rohani. Ayat 3, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Tuhan menyatakan batas kesabarannya, dosa manusia sudah terlalu berat. Bahkan roh Allah yang dulu menopang kehidupan manusia tidak lagi dapat tinggal di dalam mereka. Kalimat ini bisa bermakna ganda. Roh Allah tidak akan terus-menerus menahan hukuman. Tuhan akan segera bertindak, yaitu air bah, umur manusia akan dibatasi. Sebelumnya manusia hidup 800-900 tahun. Mulai dari generasi sesudah Nuh, umur manusia makin pendek. Sampai akhirnya rata-rata 70-120 tahun. Intinya, Tuhan berkata, aku sudah cukup sabar. Aku akan memberi waktu 120 tahun lagi sebelum penghakiman. Ayat 4, orang-orang raksasa Nephilim. Kata Nephilim berarti yang jatuh atau yang membuat orang lain jatuh. Mereka disebut orang-orang gagah perkasa. Orang kenamaan, tetapi tidak berarti mereka saleh. Mereka adalah simbol keangkuhan manusia yang menggunakan kekuatan dan nama besar untuk melawan kehendak Allah. Zaman itu manusia menjadi kuat secara fisik, tapi lemah secara rohani. Kebanggaan, kekerasan, dan dosa memenuhi bumi. Pelajaran rohani. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Ia panjang sabar, tapi tidak akan membiarkan dosa selamanya. Kekuatan tanpa kesucian menghasilkan kejatuhan. Orang gagah perkasa zaman itu hebat di dunia, tapi tidak di hadapan Tuhan. Manusia boleh kuat, tapi tetap rapuh tanpa roh Allah. Ketika rohnya ditarik, hidup kehilangan arah dan akhirnya binasa. Jadi pada ayat ini, Tuhan sedang menahan amarahnya dengan kasih. Ia masih memberi waktu 120 tahun bagi manusia untuk bertobat, dan waktu yang akan dipakai Nuh untuk membangun bahtera. Sekian untuk renungan hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.